Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Fanya Mustika. Saya dari kelas 12 Perhotelan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dan merupakan gabungan beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Dalam arti sempit, organisasi internasional hanya mencakup organisasi internasional publik, sedangkan dalam arti luas, organisasi internasional mencakup organisasi publik, organisasi privat, organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat universal. Peran organisasi internasional. Yang pertama, organisasi internasional diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang sama karena saling bergantungnya antar negara. Lalu, organisasi internasional mempunyai peran sentral untuk menjalin kerjasama dan mencegah konflik bagi sesama anggota. Organisasi ini juga menjadi sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan menguntungkan semua pihak. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Organisasi internasional berperan aktif dalam menangani masalah politik, ekonomi, dan sosial. Organisasi internasional berperan untuk memelihara kondisi kerja yang manusiawi bagi laki-laki, perempuan, maupun anak-anak di wilayah anggota organisasi. Organisasi internasional berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, serta mengurangi penderitaan di seluruh dunia. Ada beberapa fungsi dari organisasi ini. Yang pertama, yaitu artikulasi dan agregasi. Memiliki fungsi sebagai instrumen bagi suatu negara untuk proses agregasi dan artikulasi kepentingannya. Yang kedua yaitu norma, merupakan aktor forum dan instrumen yang memiliki peran penting dalam kegiatan normatif dari sistem politik internasional. Lalu yang ketiga adalah rekrutmen, memiliki peranan penting dalam merekrut partisipan dalam sistem politik internasional. Yang keempat yaitu sosialisasi. Dalam hal ini, sosialisasi adalah upaya untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem secara sistematis. Yang kelima, pembuat peraturan. Sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia, sehingga dalam pembuatan keputusan internasional umumnya mengacu pada tindakan masa lalu. Yang keenam, yaitu pengesahan peraturan. Memiliki tugas penting dalam mengesahkan berbagai aturan di dalam sistem internasional. Lalu yang ketujuh ada informasi. Organisasi antar negara juga memiliki beberapa fungsi dan peranan dalam pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Lalu yang kedelapan ada operasional. Melaksanakan sejumlah fungsi operasional di berbagai bidang. Misalnya, World Bank, yaitu pendanaan. Lalu ada UNICEF, perlindungan anak. Lalu ada UNHCR, membantu pengungsi, dan lain-lainnya. Contoh-contoh organisasi internasional. Yang pertama ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi yang menjadi wadah kerjasama regional di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik antar negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa anggota ASEAN adalah ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Thailand, Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Kamboja. Lalu yang kedua ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, adalah kerjasama antar negara berkembang di kawasan Asia Pasifik yang terdiri dari 21 negara anggota. Adapun tujuan organisasi ini adalah untuk menjalin kerjasama antar negara anggota di berbagai bidang seperti investasi, perdagangan, pariwisata, dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga ada United Nations atau UN, atau lebih dikenal dengan istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, adalah organisasi yang mendorong kerjasama internasional. Hingga saat ini ada 193 negara yang telah menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia. Yang keempat ada ASEAN Europe Meeting, adalah suatu
Forum Kerjasama Antar Negara Asia dan Eropa dalam upaya menjaga perdamaian global, stabilisasi, dan kemakmuran. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah perdagangan dan investasi antar negara anggota. Lalu yang kelima ada FAO, Food and Agriculture Organization, adalah organisasi antar negara di bidang pertanian dan pangan di mana tujuannya adalah untuk memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengairan, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.